Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para hujjat, para asatidzah, imam kita, orang tua kami, guru-guru kita semua, pengurus masjid, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat serta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari dua unsur yang berbeda. Yang pertama adalah jasad dan yang kedua adalah ruh. Jasad diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Maka makanan-makanan jasad kita, pakaian jasad kita, obat-obatan jasad kita, tempat tinggal jasad kita, kendaraan jasad kita, juga semuanya berasal dari tanah. Dan suatu hari nanti ketika jasad kita ini sudah habis masa pakainya, maka jasad itu akan kembali masuk ke dalam tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu dan ke tanah pula aku kembalikan kamu dan dari tanah itulah aku akan bangkitkan kamu kembali. Itulah bagian pertama dari diri manusia. Bagian kedua dari diri manusia adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Maka makanan-makanan rohani kita juga sesuatu yang berasal dari Allah. Kita berada di rumah Allah, mendengar firman Allah, membaca firman Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Semua itu merupakan makanan rohani kita. Ketika seseorang perhatiannya penuh kepada jasad, maka yang kuat adalah syahwat dan nafsunya. Ketika syahwat dan nafsu seseorang yang kuat, yang dominan, maka dia akan cenderung melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan. Namun ketika manusia perhatian pada rohnya, maka yang kuat adalah imannya. Ketika imannya kuat, maka orang tersebut akan cenderung melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, berikan kesempatan kepada kita untuk konsentrasi mengurus hati kita, mengurus kalbu kita, mengurus ruh kita.
supaya sehat, supaya bersih, supaya kuat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan-kesempatan khusus? Dalam satu hari kita diperintahkan untuk sholat. Dalam satu pekan kita diperintahkan untuk datang ke masjid sholat Jumat. Dalam satu tahun kita diperintahkan untuk konsentrasi penuh 1 bulan. Puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Kenapa Allah berikan kesempatan, perintahkan kita untuk mengurus ruh kita? Karena mengurus rohani, mengurus hati itu sangat penting. Sebabnya ketika hati seseorang itu sakit dan penyakit itu dibiarkan, lama-lama hati seseorang akan berkarat. Al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati manusia akan berkarat seperti berkaratnya besi bila terkena air. Wa majla'uha ya Rasulullah. Bagaimana cara mengobati hati ya Rasulullah? Aksiru min tilawatil Qur'an wa dzikril maut. Banyaklah kamu membaca Al-Qur'an dan ingat mati. Dengar firman Allah, bicara kebesaran Allah, berada di rumah Allah, bicara, berfikir perkara-perkara akhirat, kehidupan yang pasti setelah datangnya kematian. Ini semua merupakan obat untuk rohani kita. Allah Subhanahu wa taala heran dengan sosok manusia yang tidak berfikir atas hatinya, yang kurang perhatian atas ruhnya. Allah heran dengan manusia ini. Sehingga Allah bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wahai manusia, kata Allah, apa yang kalian tunggu-tunggu? Kenapa kalian mengulur-ulur waktu dan kalian tidak perhatikan hati kalian, tidak urus rohani kalian, dibiarkan rohani kalian dalam keadaan kotor? Apa yang menyebabkan kamu mengulur-ngulur waktu sehingga hatimu keras dan kebanyakan orang-orang tersebut akan terjerumus dalam jurang kefasikan? Itu sebabnya ketika seseorang itu tidak perhatian atas rohaninya, sehingga hatinya menjadi berkarat, hatinya menjadi keras, dan lama-kelamaan orang itu menjadi fasik. Kenapa? Karena hati merupakan sumber kebaikan atau sumber keburukan. Ketika hati seseorang baik, maka dari hati yang baik itu akan muncul amal-amal soleh. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad manusia. Kalau segumpal daging itu buruk, buruklah jasad manusia. Segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Maka seseorang yang peduli kepada hatinya, maka hati orang itu akan menjadi bersih. Hati orang itu akan menjadi lembut. Dan salah satu tanda bersihnya hati seseorang, dia akan gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dia akan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu tanda kalau hati dia bersih. Farhatani lis-shaim 'inda fitrihi wa 'inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika dia menyelesaikan puasanya, merampungkan puasanya, dia gembira, dia puas hati. Yang kedua, saat dia berjumpa dengan Allah, dia akan gembira. Saat dia berjumpa dengan Allah,
karena dia berjumpa dalam keadaan yang baik. Kenapa orang beriman itu gembira ketika menyambut Ramadan? Karena dia tahu bahwa di bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Dan orang beriman itu senang ketika dia beramal saleh. Itu tandanya orang beriman. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ketika kamu gembira saat kamu berbuat kebaikan-kebaikan, dan ketika kamu sedih, menangis saat kamu berbuat keburukan-keburukan, fa anta mu'min. Itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hati kamu. Maka orang yang beriman pasti dia gembira saat menyambut bulan suci Ramadan. Karena dia tahu bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang diselimuti amal-amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun adim wa syahrun mubarak. Bulan yang sangat besar, yang penuh keberkahan di dalamnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang nilai malam tersebut lebih mulia, lebih baik, lebih berharga dari 1000 bulan. Bulan Ramadan yang mana bulan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa kita. Inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan ampuni dosa-dosa kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berdiri salat di malam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa yang telah lalu dalam hidupnya. Maka orang yang beriman pasti dia gembira saat dia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana dia tidak gembira? Karena di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Doa dikabulkan, amal yang sunnah diganjar fardu, amal yang fardu dilipat gandakan oleh Allah. Wa may yatakarrab fihi biqaslatin kaman adda faridatan fima siwa. Siapa orang di bulan suci Ramadan mengerjakan amalan sunnah, maka dia diganjar seperti mengerjakan amalan fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, dia mendapatkan ganjaran minimal paling sedikit diganjar 70 kali seperti dia mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabr. Dan bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan siapa orang yang mampu sabar untuk taat kepada Allah, berikan waktu yang cukup ketika ibadah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, sabar, duduk dengan tenang. Was-sabru sawabuhul jannah. Siapa yang mampu sabar, pahala yang pantas dia terima adalah surga. As-sabru 'ala ta'ah, sabar ketika taat kepada Allah. Was-sabru 'alal ma'siyah, sabar untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Was-sabru 'alal adza, dan sabar ketika mendapat ujian. Sabar ketika mendapat tantangan. Dia sedang berpuasa, dia tidak tertipu oleh setan, dia tetap sabar ketika datang ujian di hadapannya.
Maka orang yang mampu melakukan kesabaran tersebut, was-sabru sawabuhul jannah, maka tidak ada balasan yang pantas dia terima kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan dikatakan oleh Nabi Syahrul Muwasat, bulan kasih sayang, kepedulian, cinta mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Faman fattara saiman kana maghfiratan lidunubi. Siapa orang memberi buka puasa untuk saudaranya yang sedang berpuasa, Allah ampuni dosa hamba tersebut, walahu ajru saim, dan dia juga mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka puasa olehnya. Begitu agung, begitu besar, sehingga kalau diri kita mengaku beriman, kita pasti gembira saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kegembiraannya sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban sampai masuk ke bulan suci Ramadan, menunjukkan kegembiraan, menunjukkan kebahagiaan ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi bertambah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Nabi bahagia menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kedermawanan Nabi bertambah ketika masuk bulan suci Ramadan. Itu bukti kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail hatta tatafattar qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari sampai bengkak-bengkak kakinya. Apakah itu dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan susah? Tidak. Apakah itu dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan menderita? Tidak. Apakah itu dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan terbebani? Tidak. Itu semua dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena dia orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dan cintanya dibuktikan. Cintanya dibuktikan bukan hanya omong kosong dan pengakuan belaka. Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu imanuk. Sesuatu yang hak, yang benar, itu ada buktinya. Kau mengatakan cinta Allah, kau mengatakan beriman, apa buktinya? Sahabat Nabi Harisah radhiyallahu anhu ketika dia berada di masjid, didatangi oleh Nabi SAW dan Nabi bertanya kepadanya, kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Harisah? Maka Harisah yang ditanya oleh Nabi mengatakan, asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Pagi hari ini imanku dalam keadaan baik, imanku dalam keadaan sehat ya Rasulullah. Nabi ingin membuktikan. Nabi minta bukti kepada dia. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Kita mengatakan diri kita beriman, kita mengatakan diri kita cinta Allah dan Rasulnya, apa buktinya? Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu imanuka. Sesuatu yang hak, yang benar ada buktinya. Kau katakan dirimu beriman, apa buktinya wahai Harisah? Maka pada saat itu Harisah bercerita bukti iman yang dia rasakan. Yang pertama dia katakan, azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya hari ini semakin faham mengenai hakikat dunia. Sehingga saya sudah tidak tamak lagi. Saya tidak rakus lagi. Saya tidak akan tertipu lagi dengan dunia ya Rasulullah. Wa adma'u fi nahari. Yang kedua dia katakan, aku gembira ya Rasulullah. Aku bahagia, senang hati dan perasaanku kalau aku mampu berpuasa di tengah panas terik matahari. Yang ketiga dia katakan, wa azhartu layali. Dan aku senang, gembira, bahagia ya Rasulullah ketika aku mampu bangun saat orang-orang lelap dari tidurnya.
aku bangun bersujud di hadapan Allah untuk mengerjakan sholat malam. Yang keempat dia katakan wa ka'anni anzur ila arsy rabbi barizah, dan seakan aku melihat bagaimana arsy Allah terbentang. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawarun, dan seakan aku melihat bagaimana bahagianya penghuni surga bertemu satu dengan yang lain. Wa ka'anni anzur ila ahlin nar yata'awun, dan seakan aku melihat bagaimana rintihan penghuni neraka, raungan penghuni neraka, jeritan penghuni neraka karena siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda iman yang diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi. Bukti iman dia sehat, di antaranya dia bahagia saat puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Puasa di siang hari karena Allah, sholat di malam hari karena Allah. Itulah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawu'an. Allah perintahkan kita untuk puasa di siang hari sebagai amalan fardu, dan Allah perintahkan kita sholat di malam harinya sebagai amalan tambahan, amalan sunnah. Maka tanyalah pada diri kita, ittahimu anfusakum, tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bahagia mengerjakan amalan-amalan tersebut, atau sebaliknya kita masih merasa terbebani dengan perintah-perintah Allah. Kalau kita mengaku beriman, kita pasti bahagia dengan amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tanpa ada rasa terbebani sedikit pun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laulam takun salasatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya. Andaikan di dunia ini aku sudah tidak bisa lagi mengerjakan 3 hal, kata Sayyidina Umar, sepertinya aku sudah tidak betah lagi untuk lama-lama hidup di dunia ini. Kalau 3 hal itu tidak bisa lagi aku lakukan dalam kehidupanku, sepertinya tidak ada gunanya lagi aku berlama-lama hidup di dunia ini. Apa 3 hal yang membuat Sayyidina Umar betah hidup di dunia? Yang pertama adalah laula an adha'a jabhati fit turabi sajidan. Ketika aku masih mampu meletakkan keningku ini di atas tanah untuk bersujud di hadapan Allah. Yang kedua, laula an asuma, andaikan aku masih bisa berpuasa karena Allah. Dham'ul hawajir, puasa di tengah panas terik matahari karena Allah. Yang ketiga, laula an ajlisa fi halaqatil ilm, kalau aku masih bisa duduk di halaqah ilmu, duduk di majelis taklim. Ketika 3 itu masih bisa aku lakukan di dunia ini, maka aku masih rela, betah untuk berlama-lama hidup di dunia ini. Tapi ketika 3 itu tidak bisa lagi aku lakukan, maka tidak ada artinya lagi kehidupan ini. Karena itu yang membuat aku bahagia dan betah di dunia ini. Ittahimu anfusakum. Maka tanyalah pada diri kita hari ini, apakah kita sudah merasakan kebahagiaan? Karena orang beriman itu harusnya bahagia saat dia beribadah. Karena apa? Karena Allah datangkan perintah-perintahnya kepada kita bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membuat kita menderita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah. Kalau iman kita sehat, kalau hati kita bersih, pasti kita bahagia saat kita bersujud di hadapan Allah. Pasti kita bahagia saat melaksanakan ibadah puasa. Pasti kita bahagia saat kita duduk di majelis-majelis ilmu. Ketika hal itu belum ada pada diri kita, kita harus khawatir. Jangan-jangan kita masih menyimpan sifat nifak di dalam hati kita.
Karena bukti daripada iman dan nifak. Bedanya orang yang munafik itu dia malas beribadah. Dia tidak mau melakukan ibadah. Dia hanya berpura-pura melakukan ibadah. Tidak ikhlas karena Allah. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah tidak bisa ditipu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri tanpa bahagia, tanpa kegembiraan. Berdirinya dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka mengerjakan itu hanya untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang munafik itu sholat, bukan tidak sholat, tapi sholatnya dalam keadaan malas. Orang munafik itu niatnya tidak ikhlas. Orang munafik itu bukan tidak berzikir, dia juga berzikir, tapi zikirnya sedikit karena terpaksa. Maka yang tahu adalah diri kita. Apakah kita ini tergolong orang-orang beriman, ataukah kita masih tergolong orang-orang yang menyimpan sifat nifak di dalam hati kita? Jangankan kita, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir, takut jangan-jangan dirinya tergolong orang munafik. Itu sekelas Umar bin Khattab yang Nabi mengatakan laukana min ba'di nabi lakana Umar nabiyan. Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umar yang pantas menjadi nabi setelah aku. Ketika Umar bin Khattab melewati satu lorong dan setan juga akan melewati lorong yang sama, maka setannya kabur, setannya takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Coba seperti itu hebatnya iman Umar. Tapi dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir, risau. Jangan-jangan dirinya masih tergolong orang munafik. Sehingga dia datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menyimpan nama-nama rahasia dari Nabi SAW, nama-nama orang munafik. Dia bertanya, wahai Hudzaifah, katakan kepada aku, apakah nama Umar ada di dalam buku catatan kamu? Maka kita tanya pada diri kita, apakah diri kita ini sudah tergolong orang beriman? Ataukah diri kita masih menyimpan sifat-sifat nifak? Bagaimana perasaan kita saat beribadah? Bagaimana perasaan kita saat berpuasa? Bagaimana perasaan kita saat kita duduk di majelis-majelis ilmu? Ketika kita sudah merasakan kebahagiaan, ketenangan batin, maka insya Allah diri kita tergolong orang-orang yang beriman. Maka gunakan kesempatan emas ketika kita berada di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh kita digembleng, dibina, dididik oleh Allah dan Rasul-Nya supaya iman kita bersih, supaya iman kita kuat, supaya iman kita meningkat. Dan orang yang konsentrasi, sungguh-sungguh berjuang di bulan suci Ramadan, maka dia pasti dan pasti akan mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah di penghujung bulan suci Ramadan. Man shama Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang sungguh-sungguh berjuang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tanpa meninggalkan perintah-perintah Allah, menjalani sunnah-sunnah Nabi, maka di penghujung Ramadan dia akan menjadi orang yang takwa kepada Allah. Tapi manusia yang tertipu setan, manusia yang mengikuti hawa nafsunya, manusia yang terlena dengan suasana dan keadaan dan menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, dia tidak punya perjuangan khusus menghadapi Ramadan, maka dialah orang yang celaka. Dialah orang yang rugi. Karena dia menjumpai Ramadan, tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Ba'uda man adraka Ramadana walam yughfar lahu. Celakalah bagi seseorang
yang dia menjumpai Ramadan bersamanya, tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Di samping kita berjuang, kita harus tetap berdoa. Karena yang menjadikan Ramadan kita diterima hanyalah Allah. Jangan kita hanya mengandalkan semangat kita, tapi kita lupa minta dan berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima amal-amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal yang telah aku lakukan ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha mendengar ya Allah. Dan terimalah tobat atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat. Minta kepada Allah. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, yang mana doa kita didengar oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah. Allah Maha Kaya, punya segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena Allah Maha Kaya dan berkehendak atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalani ini, kita mampu menjalani sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan predikat takwa di penghujung Ramadan dan termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.